adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Wah, senang sekali ya kita ketemu lagi di ibadah sekolah Minggu pada hari ini. Walaupun masih online, tetapi kita tetap penuh sukacita. Nah, adik-adik apa kabar hari ini? Kak Nova gimana kabar? Kabar baik Kak Vera dan adik-adik juga, apa kabarnya? Kita hari ini ibadah online ya Kak? Betul sekali. Nah, Kak Nova, kita itu harus bersyukur karena kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, adik-adik, kali ini kita mau bernyanyi. Kak Nova ya ikut nyanyi juga ya, biar kita semangat dulu ya. Yuk Kak, yuk Kak Sen. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Nah, adik-adik, untuk memulai sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu, kita mau menyapa Tuhan Yesus. Ya adik-adik, duduk yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, dengan penuh sukacita kami menyambut Engkau Tuhan. Terima kasih kami boleh tidur yang nyenyak dan bangun dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Tuhan Yesusku yang baik, sebentar lagi kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus memimpin kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh beribadah dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah, senangnya semua bersukacita ya Kak Vera. Betul sekali. Tapi nih ngomong-ngomong Kak Vera, pernah nggak sih merasa takut waktu diminta untuk pimpin pujian di depan adik-adik? Wah, bener banget. Pernah Kak, pernah tuh Kak Vera ya. Waktu Kak Vera tuh awal-awal jadi guru tuh, apalagi waktu Kak Vera mau dites sama Pak Pendeta, Pak Kor, waduh Kak Vera tuh gemetar ya. Tapi ya itulah ya, namanya kita kalau mau memulai sesuatu yang baru ya pasti kita masih ada rasa groginya ya. Tapi ya walaupun deg-degan, makanya Kak Vera dulu seringnya pengen pujian aja, karena kalau cerita Kak Vera masih suka deg-degan. Oh gitu ya Kak. Kok Kak Nova lihat sekarang Kak Vera itu sudah berani? Oh, sudah pasti dong. Sekarang Kak Vera sudah lama Kak jadi guru sekolah minggu. Jadi Kak Vera itu setiap mau mengajar ya, walaupun Kak Vera sudah terbiasa, tetapi untuk mau mulai mengajar aja tetap Kak Vera tidak lupa mau berdoa dulu. Kak Vera minta pimpinan Tuhan Yesus ya. Jadi Kak Vera tuh sungguh-sungguh benar merasakan bahwa Tuhan itu akan memampukan Kak Vera untuk melakukan apapun, seperti kayak mengajar. Jadi harus diawali dengan doa dulu. Nah betul Kak Vera, pas sekali nih dengan tema kita hari ini Kak. Tema kita apa sih Kak? Tema hari ini aku diperlengkapinya. Wah, ini kayaknya pas sekali Kak ya. Kalau gitu kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke Kak, siap Kak. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
Kita berdoa dulu ya Kak. Oh, silakan Kak Nova. Mari adik-adik kita berdoa. Puji dan syukur kehadiratmu Bapa. Terima kasih buat atas penyertaan-Mu di pagi hari ini, sehingga kami dapat kembali beribadah Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Kak Lydia dari Alkitab Tuhan. Tuhan, bimbing anak ini Tuhan, duduk tenang, siap mendengar akan firman-Mu yang disampaikan oleh Kak Lydia Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, sempurnakan doa kami ini Tuhan di dalam kasih-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita mau bernyanyi dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya. Kita mau menyanyi lagu apa nih? Firman-Mu pelita bagi kakiku. Pintar Kak Nova. Kak Yohanes. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Hari ini yang bercerita Kak Lydia, Kak Vera. Oke. Kita panggil sama-sama ya Kak. Kak Nova aja deh yang panggil. Oke deh. Oke, Kak Vera aja. Oke, mari kita sama-sama panggil Kak Lydia. 1, 2, 3. Kak Lydia. Selamat pagi adik-adik. Siapa di sini yang senang kalau harus berpisah? Pastinya sedih ya. Misalnya papa mama harus keluar kota, atau adik-adik harus berpisah dengan opa oma setelah liburan usai. Wah, pasti ada rasa sedih ya. Kak Lydia mau bercerita tentang juga pisahan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus kan berjumpa ya dengan murid-muridnya. Nah, pada satu hari setelah 40 hari nih adik-adik, Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk berkumpul bersama-sama. Wah, kenapa ya kok Tuhan Yesus mau mengajak murid-muridnya berkumpul nih? Ada apa? Tanya-tanya nih murid-muridnya. Ya, kenapa ya Tuhan mau ketemu sama kita-kita nih? Seperti itu. Lalu Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, aku akan pergi ke rumah Bapa. Aku tidak akan bersama-sama lagi dengan engkau. Murid-muridnya bilang, Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel? Lalu kata Tuhan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa menurut kuasanya. Wah, tetapi kata Tuhan Yesus, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya bahwa akan ada Roh Kudus yang menemani murid-muridnya. Nah, setelah Tuhan Yesus mengatakan hal yang demikian, Tuhan Yesus terangkat ke surga adik-adik. Wah, disaksikan oleh murid-muridnya nih. Ada awan putih yang menutupi Tuhan Yesus dari pandangan murid-muridnya. Tapi murid-muridnya melihat terus ke atas. Wah, mereka merasa takjub karena Tuhan Yesus terangkat ke surga.
Mereka terus melihat ke atas. Mereka lupa sama pesan Tuhan untuk ayo berani bersaksi. Mereka terus melihat. Wah, waktu mereka masih terus melihat ke atas, ya, melihat Tuhan Yesus naik ke sorga, tiba-tiba datanglah dua malaikat Tuhan. Wah, datang malaikat Tuhan, mereka bilang seperti ini kepada murid-muridnya. Hai, orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Oh, murid-muridnya seperti tersadarkan, adik-adik. Lalu murid-muridnya ingat, ya, setelah itu mereka seperti diberi kekuatan yang baru untuk mulai pergi. Dan apa yang mereka lakukan? Murid-muridnya menunggu kedatangan Roh Kudus. Ya, dengan bersukacita mereka sedang menunggu nih. Mereka berdoa bersama menunggu kedatangan Roh Kudus. Mereka diberikan keberanian lagi adik-adik. Mereka diberi kuasa untuk berani mengatakan, untuk berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Nah, sama seperti murid-muridnya yang diberikan kuasa untuk bersaksi, adik-adik juga diberikan kuasa yang sama loh oleh Tuhan Yesus untuk bersaksi tentang Tuhan. Lewat apa? Lewat puji-pujian, ya, lewat kata-kata yang kita berikan kepada teman kita, yang bisa menguatkan kita. Lewat banyak hal adik-adik yang menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Adik-adik juga bisa bercerita tentang Tuhan kepada mbak di rumah, kepada papa mama, apa yang adik-adik alami. Lalu adik-adik bisa melayani Tuhan juga lewat paduan suara, lewat doa, lewat kehadiran adik-adik juga di sekolah minggu dengan rajin. Itu semua menunjukkan bahwa kita diberikan kuasa oleh Tuhan dan akan diperlengkapi. Ya, seperti tema kita hari ini, aku diperlengkapinya. Aku diperlengkapi oleh Tuhan untuk berani bersaksi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Aku diperlengkapi oleh Tuhan. Tuhan, kami mau belajar untuk berani bercerita tentang Tuhan, bersaksi tentang Tuhan. Karena kami percaya kami diberi kuasa oleh Tuhan dan diperlengkapi dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Nah adik-adik, ya wah, seru cerita dari Kalidia tadi ya. Seperti firman Tuhan hari ini adik-adik, Tuhan pasti memperlengkapi kita untuk menjadi saksi dari kasih Allah. Betul Kak, Tuhan menolong dan memampukan kita ya Kak. Yes, betul sekali. Nah ini kan apa nih, ada ayat supernya nih. Apa tuh, ya? Kak? Kita ambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Maaf ya, sekali lagi. Kita ambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Bunyinya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Pendek kan Kak Novia, bisa Pendek ya, dihafal ya. Yuk kita ulangi bersama ya Kak, Baik. dan juga adik-adik. Ya. Yuk kita ulangi bersama-sama ya adik dan juga Kak Vera. Ayo, ayo. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, udah diulangi ya. Jadi gimana sekarang kita, Kak Nova, mau ngapain nih? Nah, ya adik-adik, kita mengulangi ayat supernya di rumah ya. Sekarang kita mau membawa
persembahan. Betul sekali. Sebagai ungkapan syukur kita ya, hari ini kita akan membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Ya Kak ya? Iya, Kak. Nah adik-adik, siapkan celengan adik-adik ya. Nanti di akhir bulan seperti biasa, adik-adik boleh minta tolong papa mamanya untuk memberikan ke gereja. Nah kali ini kita sekarang mau menyanyi lagi nih Kak Novia. Iya, Kak. Kita mau menyanyi, kita ambil dari PKJ 147, tapi yang ayat 2-nya. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan perkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Nah adik-adik, mari kita berdoa persembahan dan sekalian nanti kakak akan berdoa doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapak sudah mengizinkan kepada kami untuk memberikan apa yang ada kepada kami Tuhan. Inilah persembahan kami yang tulus dan ikhlas Tuhan. Apa yang ada kepada kami memberikan memberikan yang terbaik untuk memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah para tangan-tangan yang memberikan persembahan ini boleh Engkau berkati papa mama kami, begitu juga dengan orang lain yang juga memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati mereka. Dan bagi mereka yang menerima persembahan kami ini, biarlah berguna untuk memuliakan Engkau, berguna juga untuk mereka yang menerimanya. Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan, karena pada saat ini kami belum bisa bebas untuk mengikuti ibadah. Tetapi Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan menyertai kami. COVID yang saat ini masih melanda bangsa dan negara kami Tuhan, kiranya akan hilang dengan seizin Engkau Tuhan, sehingga kami boleh kembali beribadah di gereja tanpa ada rasa khawatir. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk orang tua kami ya Bapak, kiranya Bapak tetap memberikan kesehatan kepada orang tua kami. Biarlah mereka boleh menjadi orang tua yang baik dan bijaksana, boleh mendidik kami sehingga kami boleh menjadi anak-anak kebanggaan Engkau di hari kelak nanti. Bapak kami yang di sorga, kami mau berdoa juga untuk sahabat-sahabat kami yang mungkin saat ini sedang terbaring lemah di rumah. Kiranya Tuhan mau menjamah mereka, memberikan kesembuhan melalui obat-obat yang mereka minum ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk para anak yatim piatu, para janda, para orang miskin yang sedang berbeban berat, sedang kekurangan. Tolong Tuhan, cukupkan apa yang mereka butuhkan ya Bapa. Bapa kami yang di sorga, kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan memperkokoh bangsa dan negara kami Tuhan. Tolong Tuhan, lindungi. Kami mau berdoa juga Tuhan, kiranya Tuhan mau memimpin dengan Roh Kudus-Mu para pemimpin-pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri, para gubernur, bupati, sampai dengan bawahan-bawahannya. Kira Bapa mau menyertai mereka, pimpin mereka dengan Roh Kudus-Mu agar mereka boleh memimpin kami dengan benar di hadapan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami berserah penuh semua hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah yang berhak atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Kak, ibadah kita ini sudah hampir selesai. Mari kita percaya Tuhan akan selalu memperlengkapi kita untuk menceritakan tentang kasih dan kebaikan Tuhan. Betul sekali Kak Nova. Nah adik-adik, kita tutup ibadah kita dengan menyanyi pujian Ku Suka Menuturkan. Kalau adik-adik yang belum tahu lagunya, ikut aja perlahan-lahan ya. Tapi kalau adik-adik yang sudah tahu, nyanyinya yang kenceng. Oke? Kak Yohanes. Yuk. Ku suka menuturkan cerita
suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Nah, gimana Kak Nov? Aduh Kak, Kenapa Kak Nov? Kayak lagunya kepanjangan, makanya Kak Nov ngos-ngosan ya. Aduh. tarikan napas Kak. Iya. Nggak apa-apa ya. Adik-adik pasti di rumah bisa maklumin dong. Ya adik-adik, bener nggak adik-adik? Lanjut Kak Nov, Kak. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita hari ini ya. Mari kita berdoa, terus diakhiri dengan lagu Bapa terima kasih. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan menutup ibadah ini Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang selalu menyertai kami Tuhan. Kepada adik-adik ini Tuhan, selalu taat kepadamu, selalu dengar-dengaran kepada orang tua Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, sempurnakanlah doa kami ini Tuhan. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sekolah minggu telah usai. Sekolah minggu telah usai, kami mau pulang. Salam, salam, sampai minggu depan. Sekolah minggu telah usai, kami mau pulang. Salam, salam, sampai minggu depan. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Kak Nova juga sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus Yesus memberkati. Dadah.